Kadang-kadang dipuji itu harta, kadang-kadang dicela itu harta. Ini tergantung orang yang mengelolanya, tergantung orang yang memegangnya. Di tangan orang yang baik, maka harta itu menjadi kebaikan. Di tangan orang yang jahat, maka harta akan menjadi kejahatan. Harta dalam 3 macam ini menjadi manfaat, baik dunia maupun akhirat. Nah, selain itu, harta tadi menjadi racun yang membunuh kita. Bayanu madhil mal wal jam'i bainahu wa bainaz zam. Ini keterangan tentang dipujinya harta dan menghimpunkan antara terpujinya harta itu wa bainaz zammi dan antara tercelanya. I'lam anna Allah Ta'ala qad sammal mala khairan fi mawadi'a min kitabihil aziz. Ketahuilah bahwa Allah Ta'ala sungguh menamai akan harta itu kebaikan pada beberapa tempat dari Al-Quran Al-Karim. Allah menyebut harta dengan sebutan khaira, kebaikan. Intaraka khaira, surat Al-Baqarah. Wa qala ta'ala mumtannan ala ibadih, Allah berfirman menyebutkan nikmat atas hamba-hambanya. Wa yumdidukum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Allah tolong kalian, Allah perkuat kalian dengan harta-harta dan anak-anak. Ia jadikan bagi kalian kebun-kebun, Dia jadikan bagi engkau sungai-sungai. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi, ni'mal malus salih lirrajulis salih. Sebaik-baik harta yang baik itu di tangan laki-laki yang saleh. Ini menunjukkan tentang pujian terhadap harta. Wala taqifu ala wajhil jam'i baina az-zammi wal madhi illa bi an ta'rifa hikmatal mal wa maqsudah wa afatih hatta yankashifa laka annahu khairun min wajhin wa syarrun min wajhin wa annahu mahmudun min haitsu huwa khairun wa mazmumun min haitsu huwa syarr. Dan engkau tidak bisa berhenti atas jalan mengumpulkan antara celaan dan pujian, kecuali dengan bahwa engkau mengetahui hikmah dari harta itu, tujuan harta itu, dan penyakit-penyakit harta itu. Sehingga nampak bagi engkau bahwa harta itu baik dari satu sisi, dan harta itu adalah jahat dari sisi yang lain. Dan bahwa harta itu dipuji dari sekira-kira dia baik, dan dicela dari sekira-kira dia jahat. فَإِنَّهُ لَيْسَ بِخَيْرٍ مَحْدٍ وَلَا هُوَ شَرٌّ مَحْضٌ. Harta itu tidak bisa dikatakan baik semata, tidak pula dikatakan harta itu jahat semata. Bal huwa sababul amraini jami'a, bahkan harta itu sebab dua perkara seluruhnya. Wa ma hadza wasfuhu, dan yang ini sifatnya, fayumdahu taratan wa yuzammu ukhra. Kadang-kadang dipuji itu harta, kadang-kadang dicela itu harta. Ini tergantung
orang yang mengelolanya, tergantung orang yang memegangnya. Di tangan orang yang baik, maka harta itu menjadi kebaikan. Di tangan orang yang jahat, maka harta akan menjadi kejahatan. Dan itu berlaku umum. Pisau di tangan orang baik, maka pisau menjadi sesuatu yang baik. Pisau di tangan orang jahat bisa digunakan untuk melukai orang, menakut-nakuti orang, membunuh orang. Nah, pisaunya sama. Tetapi tergantung orang yang siapa memegang pisau itu. Bayanu tafsilil mal wa fawaidihi. Ini keterangan perincian harta dan faidahnya. Qaddamna annal mala fi khairun wa syarr. Kami telah mendahulukan bahwa harta itu padanya kebaikan, wa syarrun kejahatan. Faman arafa fawaidahu wa gawailahu amkanahu ayyahtariza min syarrihi wa yastadirra min khairihi. Siapa mengenal faidah-faidah harta, mengenali tipu daya harta, mungkinlah dia menjaga dari kejahatan harta itu dan mengambil dari kebaikannya. Ammal fawaidu, adapun faidah-faidah harta paduniyawiyatun wa diniyah. Harta itu punya faidah, baik faidah di dunia atau faidah di akhirat. Wa ammad duniyawiyatu fa ma'rufah. Faidah-faidah harta yang sifatnya dunia itu sudah dikenal. Dengan harta kita bisa nukar ini, dengan harta bisa segala macam. Wa ammad diniyatu, adapun faidah harta secara agama, fatanhasiru fi thalathati anwa', maka terbatas pada 3 macam. Nah, jadi harta dalam 3 macam ini jadi kebaikan. Harta dalam 3 macam ini menjadi manfaat baik dunia maupun akhirat. An-naw'ul awwalu, macam pertama, ayyum fikahu, bahwa dia belanjakan itu harta ala nafsihi, atas dirinya. Duit dia gunakan untuk dirinya. Duit salah satu contoh harta. Imma fi ibadatin, ada kalanya pada ibadah. Kasafar lil haji wal ilmi, seperti musafir untuk haji dan ilmu. Orang naik haji mesti ada duitnya. Orang umrah mesti perlu duit. Orang nuntut ilmu pasti keluar duit. Nah, wa imma fi ma yuqawwihi 'alal ibadah, dan ada kalanya pada sesuatu yang memperkuat dia atas ibadah. Min mat'amin, makanan, wa malbasin, pakaian, wa maskanin, tempat tinggal, wa mankihin, pasangan hidup, wa daruratil ma'isyah, dan keperluan-keperluan hidup. Wa ma la yatawassalu ilal ibadah illa bihi fahuwa ibadatun. Sesuatu yang tidak sampai kepada ibadah melainkan dengan dia, maka dia itu pun ibadah. Kita katakan bisa nuntut ilmu kalau kada berduit. Nuntut ilmu ibadah, maka duit itu pun ibadah. Sesuatu yang kita kada sampai kepada ibadah kecuali dengan sesuatu, maka sesuatu itu pun menjadi ibadah juga. Itu manfaat pertama dalam hal diniyah, dalam hal agama adalah harta dinafkahkan untuk diri sendiri. Anau usani, macam yang kedua, mayasrifuhu linnas, harta yang dia gunakan kepada manusia. Wa huwa arba'atu aqsam. Harta yang diserahkan, yang diunjuk kepada manusia itu ada 4 macam. Pertama, as-sadaqah. Yang kedua, wal muru'ah.
Yang ketiga, wa wiqayatul irdi, menjaga pribadi. Yang keempat, wa ujratul istikhdam, upah daripada khadam. Jadi ini harta yang baik digunakan untuk nafkah diri sendiri, untuk berbuat ibadah. Yang kedua, harta diberikan kepada manusia, kepada orang lain. Ada lewat jalan sedekah, ada lewat jalan muru'ah, ada lewat jalan wiqayatul irdi, ada lewat jalan ujratul istikhdam. Nah, ini contoh-contoh harta yang membawa kebaikan agama kepada seseorang. Amma sadaqatu, adapun sedekah, fala yakhfa thawabuha, sudah jelas pahalanya. Wa ammal muru'ah, adapun muru'ah itu macam apa? Pana'ani biha, kami maksud dengan muru'ah sarfal mali, memberikan harta, ilal agniya, kepada orang-orang kaya, wal asyraf, orang-orang mulia, bidhiyafatin, pada jamuan, wa hadiyatin, hadiah, wa i'anatin, menolong, wa mayajri majraha, kita memberi hadiah kepada orang yang kaya. Nah, ini muru'ah. Kita menghidangkan makanan untuk orang-orang kaya, orang-orang mulia. Ini muru'ah, kehormatan. Fa inna hadhihi la tusamma sadaqah, ini kada bisa disebut sedekah. Bali sadaqatu ma yuslamu ilal muhtaj, sedekah itu yang diserahkan kepada orang yang perlu. Kalau orang miskin, orang susah, nah kita beri, itu sedekah. Tapi sesuatu yang kita berikan kepada orang kaya, sesuatu yang kita berikan kepada orang-orang mulia, sesuatu yang kita berikan kepada orang-orang yang kita cintai, itu namanya adalah hadiah. Nah, hadiah itu bagian daripada muru'ah. Illa anna hadza min al-fawaidid diniyah, dan ini ada faidah agama. Kita memberi hadiah kepada orang kaya, memberi hadiah kepada orang mulia, memberi hadiah kepada orang yang kita cintai, itu bukan sedekah. Itu namanya adalah muru'ah. Dan muru'ah ini pun kada sunyi daripada pahala. Itu pahala juga. Ada tamu kita orang kaya datang, mulutnya kita beri sesuatu, oleh-oleh, hadiah. Nah, itu muru'ah. Muru'ah. Kita musafir kemana, misalnya kalau tempat yang jauh, kalau kita bulik, kita membawa oleh-oleh, nang diberi ini orang sugih sebenarnya, yang diberi oleh itu bukan sedekah, tapi ini muru'ah. Dan itu berpahala. Itu terpuji dalam agama kita. Idh bihi yaktasibul abdul ikhwana wal asdiqa, dengan demikian itu seorang hamba bisa mendapatkan kawan. Wabihi, dengan demikian itu yaktasibu sifat as-sakha, sifat pemurah. Wa yaltahiku bi zumratil askhiya, dan dia bergabung dengan kelompok orang-orang yang pemurah. Fala yusafu bil jud, tidak bisa disifatkan dengan pemurah, illa may yastani'ul ma'ruf, kecuali orang yang membuat kebaikan. Wa yasluku, menjalani sabilal mura'ah wal futuwah, akan jalan mura'ah wal futuwah. Jadi orang itu disebut pemurah, dia harus sedekah jalan, muru'ahnya pun jalan. Kalau orang hanya bersedekah aja, muru'ahnya kada bisa disebut pemurah. Nah, jadi termasuk gunanya harta dalam bidang keagamaan, di samping sedekah tadi ada muru'ah. Nah, muru'ah itu termasuk di dalamnya adalah hadiah, jamuan makan kepada orang-orang mulia,
membantu mereka dalam hal-hal yang mereka perlukan. Nah, ini muruah namanya. Wa hadza aidan mimma ya'zumu sawabu bihi, ini pun termasuk yang besar juga pahala padanya. Nah, ini karena juga pahalanya kada kalah juga lawan sedekah itu. Ada orang yang hanya mau memberikan harta kepada orang susah. Kalau orang susah diberi, orang kesulitan dibantunya. Tapi kalau orang-orang kayanya kada mau memberi hadiah. Ini belum pemurah. Karena dia hanya pandainya bersedekah, tapi kada pandai untuk menjaga muruah, menjaga kehormatan dirinya. Faqad waradat akhbarun katsiratun fil hadaya wad-diyab wa it'amit ta'am min ghairi syiratil faqri wal faqah fi masarifiha. Sungguh datang hadis-hadis yang banyak tentang hadiah, tentang jamuan, memberi makan kepada orang tanpa disyaratkan harus fakir, miskin dalam hal penggunaannya itu. Kita disuruh memberi makan. Bukan hanya orang fakir yang diberi makan, siapapun disuruh kita beri makan. Nah, jadi yang kedua adalah muruah. Kalau kita menggunakan duit kita, harta kita untuk sedekah, maka ini adalah harta yang baik. Kalau kita menggunakan harta kita untuk muruah, maka itu pun adalah harta yang baik. Wa amma wiqayatul irdi, adapun yang ketiga menjaga pribadi. Pana'ni bihi badlal mal, kami maksud dengannya adalah memberikan harta lidaf'i hujuwis syu'ara, untuk menolak hinaan para penyair, wasal bis supaha, celaan orang-orang bodoh, wadab'i syarrihim, menolak kejahatan mereka. Wahuwa aidan, itu pun pula ma'atanajjuzi faidatihi, serta langsung faidahnya harta fil ajilah, dalam dunia, minal huzizid diniyah, termasuk bagian keagamaan juga. Ini ada orang ini kalau kada dibari nyaka tujuh nyambati. Nah, ini mau kada diberi kata nyambati. Karena kita padahakannya pemalar, kita dipadahakannya bakhil, apalah. Nah, kita beri supaya kita jangan disambatinya. Nah, ini ngarannya wiqayatul irdi. Ini pun termasuk dalam kebaikan juga, memberikan harta kepada orang-orang seperti itu. Yang mau kata diberi karena seorang diganggunya. Nah, mau kata diberi seorang kena bisa difitnahnya. Among kata dibari kena seorang bisa digibahnya, dibari mereka supaya selamat dari ucapan-ucapan kotor mereka. Nah, ini termasuk ibadah dengan harta juga. Bila hadis tersebut dalam hadis ma waqa bihil mar'u wa irdah kutiba lahu bihi sadaqah, yang dijaga dengan seseorang, mawaqa bihil mar'u, yang menjaga dengannya itu oleh seseorang akan pribadinya, ditulis bagi dia dengan sesuatu itu sedekah juga. Padahal orang ini bukan orang berhajat, orang ini bukan orang miskin, orang ini orang cukup. Tapi kadang kalau kada dibari, bisa diganggunya kita, bisa disambatinya kita beri untuk menyelamatkan kita. Nah, itu termasuk bagian sedekah juga. Wa kaifala, bagaimana tidak, wa fihi man'ul mughtab an maksiatil ghibah. Pada yang demikian itu mencegah orang yang menggibah dari maksiat gibah. Nah, kita menyelamatkan ini amun kada dibari kita disambatinya. Nah, kita berinya, ini selamat daripada gibah. Nah, menyelamatkan orang dari gibah itu pahalanya besar juga. Nah, pahalanya besar juga. Wahtirazun amma yasuru min kalamih min al-adawah, dan menjaga dari sesuatu yang keluar dari perkataannya, dari permusuhan.
allati tahmilu yang mendorong fil mukafaah pada membalas, wal intikam menindak, ala mujawazati hududus syariah atas jalan melewati hukum-hukum syariat. Ini kena kalau kata dibari disambatinya kena seorang. Tuhok menyambati seorang kena kita kada sabar bisa membalas. Nah terjadi hal-hal yang melewati undang-undang agama. Jadi permusuhan, jadi perkelahian. Nah jadi menggunakan duit untuk menyelamatkan pribadi, jangan sampai diganggu orang, menyelamatkan diri jangan sampai dihina orang, itu bagian daripada sedekah juga ngarannya. Yang keempat, wa amal istikhdam, bahwa annal a'mal allati yahtaju ilaiha al-insanu kasiratun walau tawallaha binafsihi dhaqat awqatuhu. Yang keempat, penggunaan harta adalah membayar khadam, menggaji khadam. Bahwa segala macam perbuatan yang diperlukan oleh manusia itu banyak. Makin banyak harta, makin banyak gawian yang dijaga. Namun kita kada berisi pembantu, kada berisi orang namang gini, kita habis waktu mengurusi harta. Nah supaya kita lapang waktu untuk beribadah kepada Allah, kita cari orang. Kambing itu si Fulan Maharagu digaji, sapi ini si Fulan Maharagu digaji, kebun ini si Fulan menjaga digaji. Nah menggaji-gaji itu adalah kebaikan. Kebaikan. Kenapa? Karena untuk melapangkan waktu kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau tawallaha binafsi, kalau dia urus itu pekerjaan seluruhnya dengan dirinya sendiri, dha'at awqatuhu, hilang waktunya, habis waktunya. Nah baik kita berzikir, baik kita baca Quran, pada membersihi kabun. Membersih kabun itu upahakan. Nah ini ngarannya harta yang jadi kebaikan lawan seorang. Nah itu macam yang kedua. Jadi yang pertama duit digunakan untuk nafkah seorang. Yang kedua duit digunakan untuk manusia. Terbagi 4 macam: sedekah, muruah, menjaga kehormatan diri, upah-upah khadam. Nah, yang ketiga anau usalis ma yasrifuhu ila insanin muayyan walakin yahsulu bi khairun 'am. Yang dia serahkan itu harta kepada orang tertentu, tetapi hasil dengannya kebaikan yang banyak. Kabina'il masajid, mengolah masjid, wal qanatir jembatan, warribatat pesantren, waduril marda rumah sakit, wa ghairi dzalik minal awqafil mursadah, dari wakaf-wakaf yang disediakan lil khairat, bagi kebaikan-kebaikan. Wahia ini yang ketiga ini minal khairatil mu'abbadah, ini adalah kebaikan yang kekal, ad-darrah yang mengalir ba'dal maut, sesudah mati, al-mustajlibati yang membawa, yang menarik barakata adayatis salihin, berkah doa orang-orang salih, wa nahika biha khaira, cukuplah engkau dengannya itu kebaikan. Nah, fahadhihi jumlatu fawaidil mal fiddin, inilah kesimpulan faidah harta dalam agama itu. Nah, jadi bila dalam hal-hal ini harta itu disuruh akan ada datang ke tempat kita biduan-biduan itu. Tentunya akan datang kepada kita orang-orang jauh yang membawa kebaikan kepada kita. Jadi urusan taat perlu duit, urusan maksiat pun kada berduit juga. Nah duit itu bisa menggerakkan kita untuk berbuat maksiat. Asaniyatu yang kedua, ayyajurra ila tana'um fil baik agama maupun dunia. Amad diniyah pasalasun, penyakit harta dari sisi agama ada 3. Al-ula ayyajurra ilal ma'asi, harta itu menarik membawa kepada maksiat. Dan di tangan orang yang kada bagus, harta jadi maksiat. Nah, digunakannya untuk maksiat, digunakannya untuk berpuya-puya.
digunakannya untuk menukar nang haram, digunakannya untuk segala macam kemaksiatan. Kenapa? Karena harta di tangan orang yang kada baik. Fa innal mala yuharriku da'iyatal ma'asi wartikabal fujur, karena harta itu menggerakkan ajakan maksiat dan melanggar yang jahat. Jadi orang berbuat baik itu perlu duit. Orang berbuat maksiat pun perlu duit. Kita mendatangkan kari internasional perlu duit. Perlu ongkos pesawat, tiket segala macam. Kita mendatangkan biduan perlu duit juga. Ada biduan yang prainya, larang pada kari ini itu ongkosnya. Nah, tergantung duit di tangan siapa. Kalau duit di tangan orang saleh, kada akan ada datang ke tempat kita biduan-biduan itu. Tentunya akan datang kepada kita orang-orang jauh yang membawa kebaikan kepada kita. Jadi urusan taat perlu duit, urusan maksiat pun kada kawa kada berduit juga. Nah, duit itu bisa menggerakkan kita untuk berbuat maksiat. Asaniyatu yang kedua, ayyajurra ila tana'um fil mubahat, bahwasanya harta itu membawa kita kepada bernikmat-nikmat pada perkara yang boleh. Watamarruni alai, terbiasa atas tana'um, hatta yasira ma'lupan, sehingga jadilah itu tana'um kebiasaan indahu di sisinya, wa mahbuban disukai, la yasbiru anhu, dia tidak sabar daripada tana'um itu. Nah, yang kedua, harta ini membawa seseorang kepada kesenangan-kesenangan. Rumah nang nyaman, pakaian nang nyaman, makanan minuman nang selalu nyaman, akhirnya jadi kebiasaan. Akhir jadi kebiasaan. Kayaknya bila duitnya tak karena kada berduit, maka mahir nang nyaman-nyaman itu lalu kini bisa mengambil ampun orang, bisa menipu orang. Kenapa? Karena hidup sudah biasa bersenang-senang dengan duit yang banyak. Duit bisa habis. Duit habis, kebiasaan nyaman untuk kada mau hilang, akhirnya apa? Gawian lalu kena kada baik. Wa idza stadda unsuhu bihi rubbama la yaqdiru ala tawassuli ilaihi bil kasbil halal. Bila bersangatan jinaknya dia dengan bernikmat-nikmat, kadang-kadang dia tidak sanggup atas sampai kepadanya dengan usaha yang halal. Wa yaktahimu syubuhat, akhirnya dia masuk dalam yang syubhat. Wa yahudu, dia masuk bil kadzibi, dusta, wan nifaq, kemunafikan, wa sa'ir akhlaqir radiah, dan sekalian akhlak-akhlak yang jahat. Nah, kadang-kadang orang bernikmat-nikmat ini biayanya tinggi, biaya hidupnya mahal. Usaha nang halal kada cukup pembiayai, akhirnya kita masuk kepada usaha-usaha nang kada baik untuk mencukupi kebutuhannya dalam bernikmat-nikmat dalam kehidupan ini. Liyantazima lahu amru dunyahu, agar teratur bagi dia perkara dunianya, wa yatayassara lahu tana'umuhu, mudah bagi dia bernikmat-nikmat, wa dzalika min syu'mil mal, dan ini adalah kejahatannya harta. Nah, jadi kejahatan harta itu yang pertama, mudah untuk berbuat maksiat. Bagi orang yang kurang iman, maka harta ini mudah membuat dia maksiat. Yang kedua, harta ini membawa dia kepada kesenangan-kesenangan, yang akhirnya kesenangan itu jadi kebiasaan. Begitu kena duitnya kada cukup lagi, kebiasaan sudah jadi senang, maka mencari duit dengan cara yang kada bagus lagi. Asali satu yang ketiga, annahu, bahwa itu harta, yulhihi islahu malihi an zikrillahi ta'ala, melalaikan akan dia, membaguskan hartanya daripada zikir. Nah, yang ketiga, kan harta ini diurus, harta dirawat. Kadang-kadang kita mau urus harta ini, ada ingat lagi lawan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa kullu ma syaghadal 'abda 'anillah fahuwa khusranun. Tiap-tiap yang menyibukkan hamba daripada Allah itu namanya kerugian. Hanya kerugian. Sibuk mencari duit, lalu kada ingat lagi lawan Allah. Nah itu sudah kerugian ngarannya. Nah ini penyakitnya harta ini. Dari sisi ini maka harta itu menjadi tercela jadinya. Wa ammal afatud dunyawiyatu, adapun penyakit-penyakit dunia fakasiratun banyak. Nang tadi penyakit akhirat membawa maksiat, membawa berpuya-puya. Nang ketiga mulah lupa lawan Allah, itu penyakit harta nang di akhirat kena. Yang di dunia bang fakasiratun banyak, kal khaufi takut. Orang banyak harta tuh penakutan. Takut. Al khawf wal huzni sedih, wal ghammi risau, wal hammi duka cita, wa ta'ab fi dab'il hisab, dan susah payah pada menolaknya perhitungan-perhitungan. Wa tajassumul masaib, wa tajassumil masaib, menyandang kesulitan-kesulitan, fi hifzil mal, menjaga harta, wa kasbihi, mencarinya, wal fikri, memikirkan, fi hifzil mal, menjaga harta, wa kasbihi, mengusahakannya, wal fikri fi khusumati syuraka, berpikir bila mana ada pertengkaran antara sekutu, wa munazza'atihim, dan pertengkaran mereka. Wa audiyatu afkarid dunia la nihayatalaha, pikiran jurang-jurang pikiran dunia ini kada ada kesudahannya. Nah faizan, kesimpulannya, tiryaqul mal, tawarnya harta. Pertama, akhdhuhu min hillihi, mengambil harta dari yang halal. Harta ada tiga, ada halal, ada syubhat, ada haram. Kalau hendak selamat dengan harta ini dunia akhirat, ambil yang halal. Ambil yang halal. Itu satu. Yang kedua, wasarfuhu bil khairat, menggunakannya pada jalan kebaikan. Nah, itu dua macam tuh. Bila harta ini dengan dua macam itu, maka harta ini adalah kebaikan. Harta ini manfaat lawan kita. Yang halal yang kita ambil, menggunakannya di jalan kebaikan. Baik kebaikan untuk diri sendiri, kebaikan untuk manusia, kebaikan untuk agama. Kebaikan diri sendiri seperti menggunakan harta untuk ibadah. Kebaikan untuk orang lain, menggunakan harta untuk sedekah, muruah, membayar upah segala macam. Nah, kebaikan harta untuk agama, maulah masjid, maulah sekolahan, maulah rumah sakit dan sebagainya. Nah, bila demikian harta kita gunakan, maka itu adalah keselamatan, keberuntungan jadinya harta itu. Wa ma ada dzalik sumumun, selain itu adalah racun harta itu. Nah, selain itu harta tadi menjadi racun yang membunuh kita. Ambil yang syubhat, ambil yang haram, kita satu saat akan dibunuhnya. Gunakan dalam maksiat, maginnya lagi. Nah, wa afatun, penyakit-penyakit. Nas'alullah ta'ala, kita minta kepada Allah as-salamah, keselamatan, wal auna, pertolongan, bilutfihi wa karami, amin ya rabbal alamin. Nah kemudian bayanu dhammil hirsi wa tama'i wa malhil qana'ah wal iktisad. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.